Masyarakat Kaltara. Radio Kaltara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kaltara TV dan pendengar setia Radio Kaltara 92,4 FM. Senang sekali saya Muhammad Aras kembali menjumpai Anda di pagi hari ini di program Dialog Interaktif dengan tema Prioritas Operasi Zebra Kayan 2020 bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Kaltara. Dan di program Dialog Interaktif ini saya akan menemani kalian selama kurang lebih 1 jam ke depan membahas terkait pelaksanaan Operasi Zebra Kayan 2020 di wilayah Kalimantan Utara. Dan di pagi hari ini sudah hadir bersama saya narasumber kita yaitu Direktur Lalu Lintas Dirlantas Polda Kaltara, Bapak Kombes Pol Raden Romdo Natakusuma. Selamat pagi Pak. Sehat Pak? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Komandan sudah bersedia hadir di studio Kaltara TV dan Radio Kaltara 92,4 FM. Dan baik pemirsa Kaltara TV dan pendengar setia Radio Kaltara, langsung saja ya kita membahas terkait Operasi Zebra Kayan 2020 yang sudah berlangsung sejak kemarin ya, tanggal 26 Oktober 2020 di wilayah hukum Polda Kaltara. Dan langsung saja saya ke Bapak Dirlantas Polda Kaltara, Bapak Kombes Pol Raden Romdo Natakusuma. Pak, seperti apa jalannya pelaksanaan Operasi Zebra Kayan 2020 dan apa-apa aja prioritasnya? Jadi Operasi Zebra tahun 2020 ini sudah tergelar dari kemarin dan ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, baik di wilayah Polda maupun di wilayah kabupaten kota. Jadi maupun Polda maupun Polres itu menggelar kegiatan yang sama selama 14 hari mulai tanggal 26 Oktober sampai tanggal 8 November 2020. Adapun untuk sasaran kegiatan operasi adalah untuk menekan angka kecelakaan, pelanggaran, dan juga mencegah penularan COVID-19. Untuk target operasi ada 3 yang kita tentukan di wilayah hukum Polda Kaltara. Ini sudah kita tentukan. Yang pertama adalah pelanggaran menggunakan helm, yang kedua pelanggaran melawan arus, dan yang ketiga ada pelanggaran overloading atau combination. Di samping itu juga karena terkait dengan pandemi ini juga kita mencegah terhadap pelanggaran kepatuhan protokol kesehatan. Baik, Komandan, dari tadi dikatakan 3 target operasi yaitu melawan arus ya, kemudian overload atau overkapasitas kendaraan, kemudian helm. Ini langsung dikenakan tilang ya, kemudian ketika ditemukan di jalan raya ketika pengendara tidak mematuhi dari 3 target operasi tersebut. Jadi kita ada tahapan, kita ada tindakan teguran dan juga tindakan tilang. Jadi ada dua alternatif yang akan kita terapkan terhadap para pelanggar. Nah, namun untuk pelanggaran yang sifatnya berpotensi terhadap kecelakaan lalu lintas, baik terhadap diri maupun pengguna jalan lainnya, ini kita akan terapkan tilang. Ini semata-mata untuk menimbulkan efek cegah daripada pelanggar lainnya, juga efek jerah dari pelanggar yang bersangkutan. Nah, dalam pelaksanaan nanti dan apakah dilakukan secara hunting atau stasioner atau seperti apa? Jadi karena operasi ini berjalan dalam situasi pandemi, ini untuk kegiatan razia yang sifatnya stasioner ini kita coba hindari untuk menghindari kerumunan massa. Tapi bila mana perlu kita lakukan, misalnya ada kegiatan curanmor, kita harus menghentikan atau merazia, kita lakukan itu. Tapi kalau sepanjang situasi aman, kita lakukan secara hunting, secara hunting maupun secara penempatan anggota di titik rawan laka, rawan macet, di tiap persimpangan, lampu merah. Kalau menemukan pelanggaran, kita akan lakukan peneguran dan mungkin juga akan dilakukan tindakan tilang. Jadi bukan sifatnya razia, tapi sifatnya penempatan petani di titik-titik rawan laka.
Kemudian jumlah personil yang dilibatkan dalam operasi Zebra Kayan 2020 ini berapa banyak? Untuk jumlah kekuatan yang dilibatkan dari di Polda itu ada 60 personil. 60 personil. Di tiap-tiap operasi itu ada 30 personil. 30 personil. Jadi jumlah total berarti 60 ditambah 120. Oke. Baik pemirsa Kaltara TV dan pendengar setia Radio Kaltara, ya itu tadi ya pemaparan dari Direktur Lalu Lintas Polda Kaltara, Dirlantas Polda Kaltara, Bapak Kombes Pol Raden Rondon Natakusuma terkait operasi Zebra Kayan 2020. Dan nanti kita lanjutkan ya di segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, sesaat lagi kami kembali. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi DM-PAS secara rutin setiap hari. Menstabilkan kadar gula darah dalam tubuh, dapat mencegah diabetes dengan mencegah kerusakan pankreas, menstimulasi pankreas untuk memproduksi insulin, membuat otot lebih mudah menyerap insulin, serta meningkatkan penyerapan glukosa pada otot. Prinsip kerja dari DM-PAS adalah saat larut di dalam tubuh maka kandungan bahan aktif golongan fitosterolnya yaitu beta-sistosterol dan stigmasterol akan mulai meningkatkan daya serap atau asupan pengangkutan glukosa pada otot, meningkatkan kadar glikogen hati sebagai cadangan energi bagi tubuh, dan akan memperbaiki serta menghambat kerusakan pada sel beta pankreas penghasil insulin, sehingga kinerja pankreas akan senantiasa membaik dan dapat memproduksi insulin yang dapat menstabilkan kadar gula darah dalam tubuh Anda. Dengan DM-PAS, tubuh lebih berenergi dan lebih sehat. DM-PAS dapat dikonsumsi bagi mereka yang kadar gulanya tinggi atau yang terkena diabetes. Tetapi DM-PAS ini juga disarankan bagi mereka yang punya faktor risiko tinggi, yaitu mereka yang pola makannya tidak baik, pola hidupnya kurang baik, dan juga yang stres. Oleh sebab itu sangat disarankan untuk bisa mengkonsumsi DM-PAS agar mencegah terjadinya diabetes. Untuk info lebih lanjut mengenai DM-PAS dan pemesanan produk, silahkan hubungi segera call center kami. Hati-hati produk tiruan yang tidak memiliki manfaat apapun. Marilah kita semua sukseskan pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Setiabudi, penjabat sementara Gubernur Kalimantan Utara. Tidak henti-hentinya saya mengajak kepada seluruh warga Kaltara, mari kita sukseskan Pilkada Kaltara tahun 2020 yang lancar, yang damai, dan yang aman dari COVID-19. Apapun pilihannya, kita tetap bersaudara. Bersatulah kita warga Kaltara, berpadu bersama suku dan agama, bersama bangun Kaltara. Sekali lagi, apapun pilihannya, kita tetap bersaudara. Jangan lupa, 9 Desember 2020, gunakan hak pilih saudara. Maju dan jayalah Kaltara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bineka Tunggal Ika. Walau pilihan berbeda kita. Walau usiaku masih muda, aku rajin medical check up. Dari mulai cek kolesterol, tekanan darah tinggi, bahkan kadar gula untuk masalah diabetes. Nah, apalagi untuk masalah wanita nih, takut dengan adanya kanker serviks. Jadi saya selalu melakukan pasmid dan alhamdulillah hasilnya selama ini selalu baik. Aku rajin berolahraga, cukup tidur, dan makan sesuai kebutuhan. Dan ada kebiasaan baik yang aku lakukan, aku selalu minum herbal tetesoman sebagai antioksidan utamaku. Cara konsumsinya sangat mudah sekali. Campurkan 10 tetes herbal soman ke dalam 100 ml air putih dan langsung diminum. Produk ini telah meraih penghargaan Excellent Brand Award 2 tahun berturut-turut. Tahun 2017 dan 2018 sebagai merek produk terbaik kategori Jawo Herbal Tetes. Segera konsumsi herbal tetes soman agar kita sehat berkualitas. Kembali lagi bersama saya Muhammad Taras di program Dialog Interaktif dengan tema Prioritas Operasi Zebra Kayan 2020 bersama narasumber kita yaitu Direktur Lalu Lintas Polda Kaltara, Kombes Pol Raden Rondon Nata Kusuma. Dan kembali kita lanjutkan ya perbincangan kita terkait jalannya Operasi Zebra Kayan 2020 di wilayah hukum Polda Kalimantan Utara. Komandan, bisa dijelaskan latar belakang dari pelaksanaan Operasi Zebra Kayan 2020? Silakan ya. Baik, perlu kami jelaskan urgensi atau latar belakang digelar operasi. Baik. Jadi kenapa ini digelar operasi? Tentunya karena kegiatan rutin itu tidak bisa menghandle, sehingga kita lakukan atau kita gelar operasi polisian. Namanya operasi Zebra. Untuk urgensinya adalah bahwa terjadinya peningkatan angka kecelakaan dari triwulan 2 ke triwulan 3 2020. Nah, triwulan 2 2020 itu jumlah laka lantas itu ada 38. Sedangkan di triwulan 3 meningkat 4 kali jadi 42. Bahkan korban jiwa pun terjadi peningkatan. Dari 11 orang yang meninggal dunia di tahun 2020 ini, triwulan 3 2020 ini ada 15 orang yang meninggal dunia. Dari 11 ke 15. Betul. Bahkan yang luka berat, luka ringan pun juga terjadi peningkatan. Luka berat di triwulan 2 2020 17, triwulan 3 18. Luka ringan 25, triwulan 3 bahkan sampai 51 orang. Nah, ini jadi bentuk keprihatinan kita terhadap warga di Kaltara ini. Banyak sekali korban, baik yang meninggal maupun yang luka. Ini jadi prioritas kami, bagaimana operasi ini kita gelar bisa menurunkan angka itu. Cuman ada kemarin terjadi laka juga di wilayah Nunukan, ada 1 orang yang meninggal, 1 orang luka berat. Itu terjadi antara sepeda motor Jupiter dengan mobil Avanza, roda Avanza. Ini karena 2 orang ini yang naik motor mabuk sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya, mengemudikannya akhirnya terlalu memakan jalur kendaraan lain dari arah berlawanan sehingga tertabrak, sehingga meninggal dunia di tempat, satunya luka berat. Nah, ini juga jadi prihatin. Nah, selain tadi faktor karena mungkin pengaruh alkohol, mungkin ada faktor lain yang menyebabkan sehingga angka kecelakaan di triwulan 3 itu meningkat signifikan ya. Bisa dijelaskan faktor-faktor apa aja yang bisa menyebabkan meningkatnya kecelakaan di triwulan ketiga? Ya, jadi memang kalau kecelakaan itu terjadi ada beberapa faktor, memang dari faktor manusianya, faktor kendaraannya, faktor lingkungan maupun faktor alam. Jadi 4 faktor ini yang bisa mengakibatkan laka lantas. Namun demikian di triwulan 2 maupun triwulan 3 terjadi laka lantas itu dominan adalah faktor manusia. Iya, karena tadi yang salah satunya minum alkohol, juga
terganggunya konsentrasi dalam berkendara, bisa menggunakan handphone atau merokok di jalan, ya. Kemudian juga faktor manusia lainnya adalah melanggar ketentuan lalu lintas, baik itu masalah petunjuk lampu lalu lintas, rambu lalu lintas, maupun terkait dengan marka. Seperti di tikungan, marka itu tidak akan putus. Nah, kalaupun tidak ada marka, ya tentunya pengemudi itu harus hati-hati. Jika pandangan terbatas, itu tidak boleh asal nyalip, tidak boleh asal nikung atau nyebrang di persimpangan jalan. Nah, itu membahayakan. Nah, terkait mungkin terkait marka jalan, mungkin seperti apa koordinasi dengan Pemkab sendiri dari Polda Kaltara untuk bagaimana supaya rambu-rambu jalan itu bisa dipahami oleh masyarakat dengan baik dan bisa dipatuhi dengan baik. Karena beberapa titik lampu merah yang ada di Kabupaten Bulungan khususnya, ya, ada beberapa yang tidak berfungsi sehingga itu juga yang membuat riskan terjadi kecelakaan. Silakan. Jadi kita sudah lakukan mapping dan kita sudah datakan mana-mana saja rambu, marka maupun tadi traffic light yang tidak berfungsi atau mungkin perlu dilakukan perlu ada traffic light di simpang itu karena sudah ramai. Itu kita akan lakukan koordinasi dan juga membuat surat kepada instansi terkait, ya, dalam hal ini Dinas Perhubungan maupun PU. Kalau memang penerangan jalan di tempat itu perlu karena gelap, rawan lapar, karena kurangi penerangan jalan. Seperti itu. Dan kembali ke angka kecelakaan tadi, dan dari 5 kabupaten kota yang ada di Kaltara, kira-kira wilayah mana yang boleh dikatakan tingkat pelanggarannya, kemudian tingkat kecelakaannya bisa dikatakan meningkat atau rawan terjadi? Ya, jadi ada 5 kabupaten kota di wilayah Provinsi Kaltara. Ini kita bisa perbandingkan jumlah laka lantasnya. Yang pertama itu jumlah yang paling banyak itu adalah di wilayah Tarakan. Yang kedua itu di wilayah Bulungan. Yang ketiga itu di wilayah Nunukan. Yang keempat di wilayah Malinau. Yang terakhir di wilayah Tanah Tujuh. Jadi 4 wilayah kabupaten kota itu yang tadi saya sampaikan ranking terhadap jumlah laka lantas. Ini seiring juga dengan memang jumlah penduduk, jumlah kendaraan, sejalan dengan hal itu. Nah, ini harus diimbangi dengan keaktifan daripada petugas lalu lintas maupun instansi terkait yang ada di wilayah kabupaten kota itu untuk bisa menekan terhadap laka lantas maupun pelanggaran lalu lintas. Oke, pendengar Radio Kaltara dan pemirsa Kaltara TV, ya, itu tadi penjabaran dari Direktur Lalu Lintas Polda Kaltara terkait faktor-faktor atau penyebab terjadinya laka lantas di wilayah hukum Polda Kaltara. Dan buat pemirsa dan pendengar setia Radio Kaltara yang ingin berpartisipasi atau ingin memberikan pertanyaan, silahkan bergabung di line SMS dan via WhatsApp kita, ya, di 0811 5403 200. Dan nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, saat lagi kami kembali. Duh. Kenapa, Pak? Kakinya sakit lagi ya? Iya, Bu. Asam urat Bapak kambuh lagi. Tenang, Pak. Ibu sudah belikan jam. Halo Jagadara, kembali lagi bersama saya Mr. J di Jagadara Show. Berita hot pada hari ini datang dari toko parfum terkenal di Tanjung Selor, yaitu Ami Parfum. Dikabarkan Ami Parfum telah membuka cabang baru di Tanjung Selor dengan berbagai macam aroma parfum yang dapat kita pilih. Penasaran dengan Ami Parfum? Langsung saja lihat liputannya. Malam ini saya berkunjung di salah satu cabang Ami Parfum yang berada di Crown Square.
merupakan toko parfum yang ternama di Tanjung Selor. Ada banyak pilihan aroma parfum yang kita sukai. Di Ami Parfum, selain banyak pilihan, saya juga dilayani dengan sangat ramah oleh adik-adik yang cantik dan imut-imut. Ami Parfum juga banyak pilihan botol-botol parfum yang cantik. Bisa kita sesuaikan dosis parfum yang kita inginkan. Pada kesempatan ini, saya juga mau mencoba parfum yang cocok untuk saya dengan harga yang sangat terjangkau. Ayo ke Ami Parfum. Pilih wangimu, kenali karaktermu. Demikian liputan dari kami. Saya Mr. G. Woo! Sadis! Walau usiaku masih muda, aku rajin medical check up. Dari mulai cek kolesterol, tekanan darah tinggi, bahkan kadar gula untuk masalah diabetes. Nah, apalagi untuk masalah wanita nih, takut dengan adanya kanker serviks. Jadi saya selalu melakukan pap-smear dan alhamdulillah hasilnya selama ini selalu baik. Aku rajin berolahraga, cukup tidur, dan makan sesuai kebutuhan. Dan ada kebiasaan baik yang aku lakukan, aku selalu minum herbal tetesoman sebagai antioksidan utamaku. Cara konsumsinya sangat mudah sekali. Campurkan 10 tetes herbal soman ke dalam 100 ml air putih dan langsung diminum. Produk ini telah meraih penghargaan Excellent Brand Award 2 tahun berturut-turut. Tahun 2017 dan 2018 sebagai merek produk terbaik kategori Jawo Herbal Tetes. Segera konsumsi herbal tetes soman agar kita sehat berkualitas. Marilah kita semua sukseskan pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Setiabudi, penjabat sementara Gubernur Kalimantan Utara. Tidak henti-hentinya saya mengajak kepada seluruh warga Kaltara, mari kita sukseskan Pilkada Kaltara tahun 2020 yang lancar, yang damai, dan yang aman dari COVID-19. Apapun pilihannya, kita tetap bersaudara. Bersatulah kita warga Kaltara. Berpadu bersama suku dan agama. Bersama bangun Kaltara. Sekali lagi, apapun pilihannya, kita tetap bersaudara. Jangan lupa, 9 Desember 2020, gunakan hak pilih saudara. Maju dan jayalah Kaltara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika tunggal ika, walau pilihan berbeda, kita tetap satu jua demi Action! Halo Jagadara, kembali lagi bersama saya Mr. G di Jagadara Show. Berita hot pada hari ini datang dari toko parfum terkenal di Tanjung Selor, yaitu Ami Parfum. Dikabarkan, Ami Parfum telah membuka cabang baru di Tanjung Selor dengan berbagai macam aroma parfum yang dapat kita pilih. Penasaran dengan Ami Parfum?
Langsung saja, lihat liputannya. Malam ini saya berkunjung di salah satu cabang Ami Parfum yang berada di Crown Square. Merupakan toko parfum yang ternama di Tanjung Selor. Ada banyak pilihan aroma parfum yang kita sukai. Di Ami Parfum, selain banyak pilihan, saya juga dilayani dengan sangat ramah oleh adik-adik yang cantik dan imut-imut. Ami Parfum juga banyak pilihan botol-botol parfum yang cantik. Bisa kita sesuaikan dosis parfum yang kita inginkan. Pada kesempatan ini, saya juga mau mencoba parfum yang cocok untuk saya dengan harga yang sangat terjangkau. Ayo ke Ami Parfum. Pilih wangimu, kenali karaktermu. Demikian liputan dari kami. Saya Mr. G. Sadis! Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi DM-PAS secara rutin setiap hari. Menstabilkan kadar gula darah dalam tubuh, dapat mencegah diabetes dengan mencegah kerusakan pankreas, menstimulasi pankreas untuk memproduksi insulin, membuat otot lebih mudah menyerap insulin, serta meningkatkan penyerapan glukosa pada otot. Prinsip kerja dari DM-PAS adalah saat larut di dalam tubuh maka kandungan bahan aktif golongan fitosterolnya yaitu beta-sistosterol dan stigmasterol akan mulai meningkatkan daya serap atau asupan pengangkutan glukosa pada otot, meningkatkan kadar glikogen hati sebagai cadangan energi bagi tubuh, dan akan memperbaiki serta menghambat kerusakan pada sel beta pankreas penghasil insulin, sehingga kinerja pankreas akan senantiasa membaik dan dapat memproduksi insulin yang dapat menstabilkan kadar gula darah dalam tubuh Anda. Dengan DM-PAS, tubuh lebih berenergi dan lebih sehat. DM-PAS dapat dikonsumsi bagi mereka yang kadar gulanya tinggi atau yang terkena diabetes. Tetapi DM-PAS ini juga disarankan bagi mereka yang punya faktor risiko tinggi, yaitu mereka yang pola makannya tidak baik, pola hidupnya kurang baik, dan juga yang stres. Oleh sebab itu sangat disarankan untuk bisa mengkonsumsi DM-PAS agar mencegah terjadinya diabetes. Untuk info lebih lanjut mengenai DM-PAS dan pemesanan produk, silahkan hubungi segera call center kami. Hati-hati produk tiruan yang tidak memiliki manfaat apapun. Masih bersama saya Muhammad Aras di program Dialog Interaktif bersama narasumber kita ya, yaitu Direktur Lalu Lintas Polda Kaltara, Kombes Pol Raden Rondon Natakusuma, dengan tema Prioritas Operasi Zebra Kayan 2020. Baik Komandan, tadi kita sudah membahas terkait angka kecelakaan lalu lintas di triwulan 2 maupun triwulan ketiga, dan di segmen ini karena Operasi Zebra juga fokus terhadap pencegahan penyebaran COVID-19. Bahkan kemarin di Pasar Induk Tanjung Selor ya Komandan, sudah dilakukan pemasangan stiker dan pembagian masker. Nah, dari Polda Kaltara sendiri khususnya di Telantas Polda Kaltara seperti apa dalam melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di masa operasi Zebra KM 2020? Jadi untuk kegiatan pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini sudah dilaksanakan sejak bergulirnya Impres Presiden terkait masalah ini. Baik. Jadi udah ada operasi yang dengan sandi Amanusa. Dan ini operasi Zebra digelar ini untuk mengimbangi dan mendukung kegiatan operasi yang sudah ada. Baik. Nah, tapi untuk sasarannya tentunya kalau kita Zebra ini di titik beratnya pada pengguna jalan. Pengguna jalan di persimpangan, mana
misalnya pengemudi atau penumpang sepeda motor, roda 4 itu yang tidak pakai masker, kita akan bagi masker. Tapi tentu kita tegur, tapi kita berikan. Dan juga kalau sudah di persiapan sudah tertib, kita ke pusat perbelanjaan, kayak di pasar, maupun di mall, maupun di tempat publik lainnya seperti bandara, kemudian pelabuhan, kemudian kalau di sini terminal nggak ada ya, terminal atau stasiun, stasiun di wilayah kita nggak ada. Jadi tempat publik lainnya seperti itu. Atau berkumpulnya masyarakat untuk nongkrong seperti lalu kafe dan itu juga termasuk bagian dari sasaran komandannya. Nah, kemudian komandan, apakah nanti yang pelanggar prokes ini protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker atau berkerumun misalnya, apakah dikenakan sanksi dalam hal denda atau tilang atau seperti apa, komandan? Ya, kalau sanksi yang diberikan kepada pelanggar terkait dengan protokol kesehatan ini hanya teguran. Jadi tidak ada sanksi fisik yang kita terapkan maupun sanksi denda dan lainnya. Jadi kita sifatnya sanksi teguran. Dan kita juga solutif untuk yang melanggar ini kita berikan masker ya, udah kita sediakan. Nah, kemarin sempat juga dilakukan pemasangan stiker "Ayo pakai masker" itu tujuannya seperti apa sih, komandan? Jadi tujuan daripada pemasangan stiker "Ayo pakai masker" ini yang kita sudah pasang di angkutan umum, di truk, di bus, dan juga kendaraan profit lainnya, itu tujuannya adalah supaya ini terdoktrin ya, masyarakat ini, khususnya para pengguna jalan ini maupun penumpang pengemudi yang ada di dalam kendaraan yang tadi saya sebutkan itu terdoktrin. Oh, dengan tag yang sama, ayo pakai masker, kita mengajak untuk selalu memakai masker. Jadi harapannya masker ini nantinya sama dengan helm untuk pengemudi roda 2 ya. Sama dengan safety belt untuk pengemudi roda 4. Itu jadi kebutuhan. Istilahnya kalau sudah jadi budaya, itu jadi kebutuhan, itu pasti ada yang kurang. Misalnya kita yang pergi karena misalnya nggak pakai helm, kita sebelum berangkat kita pasti cari helm. Atau pas naik mobil, maka sudah jadi budaya, jadi kebutuhan. Kalau jalan naik mobil dan pakai safety belt, itu ada yang kurang. Harus pakai safety belt dulu. Nah, seperti itu, mudah-mudahan masker ini itu jadi budaya kebutuhan masyarakat di wilayah Kaltara khususnya. Seperti handphone lah sekarang ini. Semua jadi budaya kebutuhan tuh handphone. Jadi kalau nggak ada handphone, ada yang kurang. Dia mendingan balik lagi ke rumah. Mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan orang gitu. Oke, baik komandan, melihat selama dilaksanakan operasi, baik itu operasi Amal Nusa 2, kemudian operasi Susi, dan sekarang kembali digelar operasi Zebra yang 2020. Melihat di lapangan seperti apa kesadaran masyarakat di Kalimantan Utara terkait pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi untuk tingkat kesadaran masyarakat khususnya di perkotaan sudah cukup baik. Ya. Tapi saya melihat masih kurang baik itu di luar kota. Ya, artinya di perkampungan. Saya pernah patroli di Tanjung Balas. Saya menemukan banyak sekali masyarakat yang nggak pakai masker. Kan di Tanjung Balas itu budaya masyarakat kalau sore itu main voli. Nah, pemain ataupun penonton, supporter itu banyak yang nggak pakai masker. Ya tentu kita pada operasi Zebra ini juga kita akan jadikan sasaran untuk patroli ke sana untuk menegur dan memberi masker pada masyarakat. Oke, pendengar Radio Kaltara 92,4 FM dan pemirsa Kaltara TV, itu tadi ya penjelasan dari Direktur Lalu Lintas Polda Kaltara, Kombes Pol Raden Rondon Natakusuma terkait pencegahan penyebaran COVID-19 dalam operasi Zebra Kayan 2020. Dan kembali saya ingin bertanya kepada komandan, dan ini kan besok kalau nggak salah itu ada cuti bersama atau libur bersama ya. Nah,
bagaimana kemudian dari Ditlantas Polda Kaltara mengantisipasi adanya mobilisasi atau perjalanan yang bagi kita padat, mungkin karena dari masyarakat khususnya kaum pegawai yang mungkin hendak melakukan liburan atau keluar daerah karena mumpung masih cuti. Mungkin dari Polda Kaltara sendiri mengantisipasi adanya kerumunan saat melakukan perjalanan ke daerah di luar Kaltara, mungkin ada antisipasinya dari Ditlantas Polda Kaltara. Baik, jadi dalam 14 hari operasi zebra ini digelar tanggal 26 sampai tanggal 8 November ini, di mana ada di dalamnya itu waktu libur bersama yang dinyatakan oleh pemerintah, libur bersama dalam rangka Hari Maulid Nabi Muhammad SAW ini, hari Rabu dan hari Jumat ini ditetapkan libur bersama, sehingga otomatis liburnya makin panjang, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, dan ini berpotensi berimplikasi pada situasi Kamtibmas, khususnya masalah protokol kesehatan. Jadi nantinya kita akan tempatkan besok itu akan kita tempatkan personil di persimpangan maupun di tempat publik yang dimana masyarakat akan pergi menuju satu tujuan. Akan kita tempatkan nanti di pelabuhan, akan kita tempatkan di bandara, dan tadi yang saya sampaikan di ruas jalan yang akan dilalui oleh para masyarakat yang berwisata maupun yang pulang kampung. Nah, ini kita akan lakukan ini mulai dari pagi. Jadi di mana Purworejo atau di Pasar Induk kita akan tempatkan personil dibagi di bandara, di pelabuhan maupun di persimpangan jalan. Baik. Artinya ada pengetatan ya beberapa titik yang istilahnya boleh dikatakan tempat-tempat jalur-jalur yang akan dilalui oleh para masyarakat yang mungkin hendak liburan atau seperti apa mungkin. Seperti di perbatasan Merak mungkin ada juga ya pengetatan di sana, pemeriksaan dan hal-hal sebagainya, Komandan. Ya, kalau untuk di perbatasan kita tidak lakukan seperti pada waktu pandemi pertama itu, tapi kita akan tempatkan di persimpangan yang menuju luar kota. Misalnya Simpang Berol kan ada di kilo 2, kilo berapa Simpang Malinau, itu juga kita akan tempatkan. Personil di sana. Jadi bukan di perbatasan terlalu jauh, tapi kita akan pas masuk dari wilayah Kaltara, wilayah kota. Baik, misalnya ada yang ditemukan tidak sesuai dengan prokes COVID-19, apakah dipulangkan atau seperti apa, Komandan? Maksudnya dilarang keluar atau bagaimana? Atau tetap diperbolehkan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19? Ya, jadi untuk pelanggar protokol kesehatan yang kita temukan nanti di jalan atau di tempat publik, kita akan lakukan menghentikan kendaraan dan kami tegur dan akan kami berikan masker tentunya. Ya. Tapi kalau khususnya terhadap pelanggar overloading atau tidak sesuai peruntukan, misalnya bak terbuka untuk orang, walaupun pakai masker nih, kita akan turunkan. Kita akan turunkan, baru kita akan lakukan penilangan terhadap pengemudi itu. Kenapa dia membiarkan orang untuk mengangkut orang di bak terbuka? Karena ini sangat membahayakan. Betul. Jadi sangat membahayakan dan sangat mengancam terhadap keselamatan. Artinya memang di sini atensi khusus dari Polda Kaltara terkait kapasitas dari kendaraan sebenarnya, bagaimana agar tidak over kapasitas seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Nunukan ya kalau nggak salah, itu terjadi kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Dan baik pendengar Radio Kaltara, nanti kita lanjutkan ya di segmen berikutnya masih terkait prioritas operasi Zebra Kayan 2020 sekaligus closing statement. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap di Kaltara TV dan Radio Kaltara 92,4 FM. Sesaat lagi kami kembali. Kini telah hadir Herbal BM Tetes Mata, terbuat dari bahan alami, berkhasiat mengatasi
Action! Halo Jakadara, kembali lagi bersama saya Mr. G di Jakadara Show. Berita hot pada hari ini datang dari toko parfum terkenal di Tanjung Selor, yaitu Ami Parfum. Dikabarkan Ami Parfum telah membuka cabang baru di Tanjung Selor dengan berbagai macam aroma parfum yang dapat kita pilih. Penasaran dengan Ami Parfum? Langsung saja lihat liputannya. Malam ini saya berkunjung di salah satu cabang Ami Parfum yang berada di Crown Square. Merupakan toko parfum yang ternama di Tanjung Selor. Ada banyak pilihan aroma parfum yang kita sukai. Di Ami Parfum, selain banyak pilihan, saya juga dilayani dengan sangat ramah oleh adik-adik yang cantik dan imut-imut. Ami Parfum juga banyak pilihan botol-botol parfum yang cantik. Bisa kita sesuaikan dosis parfum yang kita inginkan. Pada kesempatan ini, saya juga mau mencoba parfum yang cocok untuk saya dengan harga yang sangat terjangkau. Ayo ke Ami Parfum. Pilih wangimu, kenali karaktermu. Demikian liputan dari kami. Saya Mr. G. Woo! Sadis! Walau usiaku masih muda, aku rajin medical check up. Dari mulai cek kolesterol, tekanan darah tinggi, bahkan kadar gula untuk masalah diabetes. Nah, apalagi untuk masalah wanita nih, takut dengan adanya kanker serviks. Jadi saya selalu melakukan pap-smear dan alhamdulillah hasilnya selama ini selalu baik. Aku rajin berolahraga, cukup tidur, dan makan sesuai kebutuhan. Dan ada kebiasaan baik yang aku lakukan, aku selalu minum herbal tetesoman sebagai antioksidan utamaku. Cara konsumsinya sangat mudah sekali. Campurkan 10 tetes herbal soman ke dalam 100 ml air putih dan langsung diminum. Produk ini telah meraih penghargaan Excellent Brand Award 2 tahun berturut-turut. Tahun 2017 dan 2018 sebagai merek produk terbaik kategori Jawo Herbal Tetes. Segera konsumsi herbal tetes soman agar kita sehat berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Setiabudi, penjabat sementara Gubernur Kalimantan Utara. Warga masyarakat Kalimantan Utara yang saya banggakan, saat ini kita sedang memasuki tahapan kampanye Pilkada serentak tahun 2020, termasuk yang di Kaltara. Dan pada tanggal 9 Desember 2020, sudah memasuki hari pemungutan suara. Kira-kira pemimpin seperti apa yang akan Bapak dan Ibu Saudara pilih? Menurut saya, ini saya kasih bocoran, salah satu yang harus Bapak dan Ibu perhatikan adalah pemimpin yang betul-betul peduli pada warganya dan juga yang patuh pada protokol kesehatan COVID-19. Sama protokol kesehatan saja peduli, apalagi sama warganya. Selamat pemilih 9 Desember 2020. Mari kita sukseskan Pilkada serentak tahun 2020 di Kaltara yang sukses, damai, lancar, dan yang aman dari COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di sebuah call center dan sering mendapatkan shift malam. Ketika saya memulai pekerjaan tersebut, rambut saya sudah melewati baku. Tetapi mungkin karena tekanan kerja dan kurangnya tidur, saya secara bertahap mengalami kerotokan rambut.
rambut menjadi jarang, rata, dan rontok. Saya selalu membelah rambut saya di samping dan lama-kelamaan rambut semakin sedikit. Dokter mengatakan di mana saya membelah rambut saya, ada kulit kepala terbuka yang mendapat rangsangan eksternal terlalu banyak sehingga folikel dirangsang untuk mengeluarkan minyak. Ini membuatnya lebih rentan terhadap radang folikel rambut dan mereka berhenti tumbuh, jadi saya mengalami kerotokan rambut. Ini ditambah dengan diet penurunan berat badan yang saya jalani, yang membuat saya kehilangan lebih banyak rambut. Saya benar-benar botak selama 2 tahun terakhir. Untungnya, saya memiliki Nutra BH Plus dengan nutrisi yang membantu rambut saya tumbuh kembali. Di mana dulunya saya botak, sekarang telah tumbuh dengan lebat. Jadi ini sains yang sangat menakjubkan, terutama Nutra BH Plus. Jika Anda secara bertahap mengalami kerontokan dan kulit kepala mulai terlihat, Anda akan merasa tidak nyaman dengan itu. Nutra BH Plus Solution dapat dengan cepat membantu Anda dalam menghambat 5 alfa reduktasi, DHT, TNF-A, berbagai jamur, ketombe bacillus, dan DHT blocking sebum. Nutra BH Kembali lagi di Radio Kaltara 92,4 FM dan Kaltara TV ya. Bersama kami program dialog interaktif dengan tema prioritas operasi Zebra Kalian 2020 bersama narasumber kita Direktur Lalu Lintas Polda Kaltara, Kombes Pol Raden Rombeng Fatimah. Dan tibalah kita di segmen terakhir ya, sekaligus closing statement kepada narasumber kita. Dan saya langsung persilakan kepada Bapak Raden Rombeng Fatimah untuk memberikan pesan-pesan kepada masyarakat himbauan maupun harapannya dalam pelaksanaan operasi Zebra Kalian 2020. Silakan. Terima kasih. Ini harapan kami dari Polda Kaltara kepada masyarakat di wilayah Provinsi Kaltara dan sekitarnya. Itu terkait dengan OPJK ini harapkan untuk 2 hal saja. Jadi patuhi aturan berlalu lintas dan patuhi protokol kesehatan. Jadi itu saja pesan kami dan intinya supaya kita semua selamat dan keselamatan itu jadi kebutuhan. Ya, baik pemirsa Kaltara TV dan pendengar setia Radio Kaltara 92,4 FM. Itu tadi himbauannya dari Direktur Lalu Lintas Polda Kaltara, Kombes Pol Raden Rondon Natakusuma terkait pelaksanaan operasi Zebra Kalian 2020. Mudah-mudahan zero insiden ya Komandan pada pelaksanaan tahun ini. Dan buat masyarakat tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker dan patuhi lalu lintas biar kita semuanya selamat dan sehat. Baik, mungkin sampai di sini kebersamaan kita di program Dialog Interaktif. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi pemirsa Kaltara TV dan pendengar Radio Kaltara dimanapun berada. Sekian dari kami, salam. Talk Show, sajian dialog interaktif yang membahas persoalan di tengah masyarakat. Nah, kita sudah melakukan beberapa kali pelatihan, Pak. Itu pelatihan rumput laut kemarin, pengurus LPJK Kalimantan Utara. Jadi sehingga nanti LPJK kita sudah ada nih,